Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Santika, CGP Angkatan 8 Kabupaten Subang. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, di sini foto yang pertama ada Ibu Deslina MPD, fasilitator hebat, dan Ibu Nunung SPD MPD, pendamping praktik yang sangat luar biasa, dan saya sendiri, Anggia Santika SPD. Di sini, saya mempunyai rancangan tindakan untuk aksi nyata ini. Latar belakang, murid tidak suka peraturan, karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata kali ini di modul 1.4 yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukurnya, 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan ada 4. Yang pertama, komunikasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara dan menyeluruh. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Inilah penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN Baruna 1 Subang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih kepada rekan-rekan sudah menyempatkan mau untuk melihat atau mendengarkan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru oleh Anggia Santika, CGP Angkatan 8 Kabupaten Subang. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, peserta didik itu memang harus dituntut atau sudah dilakukan karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila tersebut. Ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini
Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol guru. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tabel yang di sini kiri kanan. Teori kontrol tabel sebelah kiri. Realitas kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tapi di teori kontrol model berpikir menang dan menang. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, kita bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Di sini ada 3 contoh kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi. Yang kedua ada IBO Primary Years Program atau PYP. Di dalamnya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain-lain. Yang ketiga ada keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Nah, bertahan hidup bisa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Di situ di dalamnya ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompoknya. Dan yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Dan yang keempat ada kebiasaan.
mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Langsung bisa menjadi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi di sini itu contoh motivasi ekstrinsik. Nah, dari dua ini akan menjadi motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini ada tiga, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di gambar yang pertama, di hukuman ini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau di dalam konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kalau di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tersendiri. Jadi kalau restitusi itu lebih ke guru dan murid lebih mencari jalan keluarnya, lebih sharing, lebih musyawarah. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kita ada di mana nih? Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, di sini ada satu kasus contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau sebagai posisi penghukum, kita bisa memberikan hukuman atau tindakan seperti hormat pada bendera selama 1 jam. Terus kalau di posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, jika keluar kata-kata seperti ini, berarti kita ada di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kalau ada di posisi kontrol guru yang teman, bakal seperti ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, ini contoh posisi kontrol sebagai teman. Jadi lebih ngobrol dengan murid lebih seperti layaknya dengan teman. Terus kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini ada di posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kalau di sekolah kita itu biasanya suka dipisah dulu kan antara yang lengkap dan tidak lengkap. Itu bukan masuk ke hukuman sih, tetapi setelah beres upacara biasanya kita ada di posisi seperti manajer dan yang tadi itu. Nah, ada di posisi pemantau juga. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, hampir setiap Senin memang ada saja murid yang tidak lengkap atribut seragamnya, tetapi kita berusaha selalu ada di posisi pemantau dan manajer.
coba kira-kira posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang tahu? Ya, Bu Devi? Membuat anak merasa salah. Membuat rasa bersalah. Betul. Karena ada kutipan. Tepuk tangan buat Bu Devi. Ya, jadi ada di sini kata-katanya kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berada di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira Bu Vita apa? Apa ya tadi? Ya, Bu Anggi? Pemantau. Betul, Bapak Anggi. Tangan dulu dong, memantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Betul, lanjut Pak. Teman, ini jawabannya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Teman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa yang tahu? Wangi? Teman? Betul? Betul, tepuk tangan dulu dong. Lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Coba Ibu Rina, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Kira-kira apa? Salah. Bu Devi, kira-kira apa? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Arum? Oh, teman. Teman? Betul sekali. Tepuk tangan buat Budina dan Kosidi. Nah, sekarang posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Bisa hukuman, bisa manajer juga. Yang keras dulu. Kira-kira apa, Bu Arum? Tidak pernah mendapat baik. Buku. Kira-kira apa posisi kontrolnya? Coba apa? Ya, bisa hukuman atau juga bisa pemantau. Karena ini yang bilang kalimat itu kan gurunya tersebut. Jadi gurunya tahu kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tetapi lebih tepatnya itu ada di pemantau. Jadi gurunya memantau bahwa si anak ini itu, oh kalau dia tidak mengerjakan tugas berarti tidak akan mendapatkan nilai. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa juga bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ya, bisa. Karena kalau keyakinan dibuat bersama-sama. Kalau peraturan kelas emang dibuatnya oleh siapa? Guru. Oleh guru. Betul. Jadi, sekarang kita ubah mindset kita untuk membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Karena ada kata-kata ya. Kata-kata yang misalkan jangan itu harus diganti berarti ya. Ya. Tidak boleh menggunakan kata jangan. Ya, bisa. Kalimat positif. Nah, menggunakan kalimat positif. Jadi karena ada pepatah yang bilang peraturan memang harus dilanggar, tapi keyakinan kelas itu dibuat oleh kesepakatan bersama antara guru dan murid. Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ada 6 poin, kurang lebih seperti ini. Bersifat abstrak atau nyata, berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Karena bisa saja kalau misalkan ada murid yang melanggar peraturan kelas, kata muridnya gini, dah kembaik, dan peraturan mah memang dilanggar. Nah, untuk dilanggar. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru
murid dan disepakati bersama. Jadi kemungkinan kecil lah ya, lebih ikhlas, lebih terbuka lah pikiran mereka. Oh berarti kalau saya mau melanggar keyakinan kelas, daya kuatnya saya, terus disetujui oleh saya, mungkin nanti si anak itu bisa ada rasa malu sedikit lah untuk melanggarnya. Lanjut. Nah, segitiga restitusi. Jadi kalau misalkan di kelas hampir semuanya, apalagi di kelas 4 juga, ada aja masalahnya. Dan kita bisa menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tahap segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita lihat ke pinggirnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting penting bagi kamu. Nah, ini contoh kalimat yang bisa diucapkan oleh guru sebagai validasi tindakan yang salah. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Terus kalau misalkan keyakinan sekolah bisa, berarti tanyakan apa keyakinan sekolah kita. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa kita ucapkan untuk menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Salam. Sehat Pak Pami? Gimana Pak? Ada sesuatu? Ini mau laporan terkait kedisiplinan siswa. Oh iya. Menurut catatan ada siswa Bu Anggi Iya. yang tidak mengikuti upacara dan siangan. Oh siapa gitu Pak? Kalau di sini ada yang bernama Abdul. Oh iya Abdul Mumi Pak. Saya. Iya. Oh baik. Nanti paling saya akan ajak diskusi Abdul Pak untuk menanyakan kenapa dia sering berangkat dan tidak mengikuti upacara. Terima kasih Pak Pami ya. Informasinya. Abdul, sini ya. Abdul,
Ibu mendapat laporan dari Pak Pani bahwa kamu setiap hari Senin sering terlambat dan tidak pernah mengikuti upacara bendera. Apakah betul? Ya Bu, Coba jujur, sudah berapa kali kamu sering terlambat? sering Bu, hampir setiap hari Senin aku terlambat. Coba menurut kamu apakah terlambat merupakan suatu kesalahan? Ya Bu, Nah, membuat kesalahan itu adalah perbuatan manusiawi, wajar, karena setiap orang pasti pernah mau berbuat salah. Tetapi kita harus belajar untuk dari kesalahan itu menjadi lebih baik, memperbaiki permasalahannya, mencari solusi yang terbaik. ya Bu, Abdul, sekarang kita cari solusinya yuk, agar kamu bisa tidak sering terlambat ke sekolah. Abdul, kenapa sih kamu sering terlambat? Coba ceritakan kepada ibu. Ibu saya gambarnya suka terlambat setiap hari Senin karena malamnya saya sering main game, jadinya begadang dan kurang tidur. Kamu tahu kan keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kalau berangkat sekolah, terlambat, dan sering tidak mengikuti upacara bendera, sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, bukan? Nah, dari kamu nih, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin Nah, disiplin bagus. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? sangat penting Bu, karena jika saya belajar disiplin dari sekarang, saya tidak akan mungkin terlambat sekolah dan bisa menghargai waktu. Betul sekali, itu udah bisa. Menghargai waktu itu penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Ya Bu, saya sangat menyesal dan sudah sering terlambat sehingga tidak mengikuti upacara bendera. Ya dong, sikap yang baik sekali kamu sudah meminta maaf kepada ibu. Coba sekarang pikirkan, apa yang dapat kamu lakukan agar tidak terulang lagi seperti itu? Saya tidak akan bermain game di malam dan akan tidur lebih awal. Baik Abdul, ibu juga akan koordinasi dengan orang tua kamu ya, agar kejadian ini tidak terulang kembali lagi. Sekarang silakan Abdul kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, yuk. Aira, Aira, tadi ibu mendengar laporan dari teman-teman kamu. Katanya kamu marah-marah ya dengan Saktilas. Betul Bu, aku kesal dengan Saktilas. Setiap ada tugas dari ibu guru, Saktilas selalu memaksa dan memaki saya untuk memberi tugas untuk dicontek. Oh, begitu ya. Ya wajarlah kamu marah dan kesal padanya. Jika ibu ada di posisi kamu juga, ibu juga akan marah dan kesal sih. Iya Bu, Terus, apa yang kamu lakukan terhadap Sakila? saya tadi di kelas marah-marah Bu. Saya balas maki-maki Sakila. Bu, tanpa sadar saya juga membanting tempat pensilnya Bu. Oh, begitu ya. Pasti kamu berbuat seperti ini, pasti ada alasannya kan? Iya Bu, tadi saya sangat emosi. Saya tidak bisa diam saja Bu, karena jika dibiarkan bisa keenakan Sakila yang terus mencontek, tidak ada berusaha belajar. Ya wajar sih jika kamu sangat marah dan emosi karena tidak rela pekerjaanmu dicontek. Begitu saja oleh Sakila. Ibu sangat menghargai tindakan kamu. Kamu tidak lebih buruk daripada itu. Misalkan main fisik, memukul. Coba sekarang pikirkan, tindakan marah sampai membanting tempat pensil, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak sesuai Bu. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Tidak menghormati antar teman, tidak bisa menahan emosi. Nah, menurut kamu, dengan tidak menghormati antar teman, tidak bisa menahan emosi, itu penting tidak? Penting Bu. Nah, coba, menurut kamu, jika penting, keyakinan kelas apa
yang harus kamu lakukan ketika sedang marah? Harus lebih bersabar. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Sekarang coba pikirkan, apa yang harus Aira lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar, Bu. Jika sesuatu saat nanti Syakila perbuat seperti itu lagi, saya akan langsung melaporkan kepada ibu saja. Betul, bagus sekali. Itu merupakan tindakan yang sangat bagus. Nah, sekarang selanjutnya, jika terjadi seperti itu lagi, jangan sungkan untuk melaporkan kepada Ibu Anggia ya. Tetap semangat ya. Sekarang silakan duduk kembali ke kursinya. Terima kasih, Bu. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, bisa kita terapkan atau implementasikan di kelas jika memang ada permasalahan. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan guru telah mendengarkan informasi tentang budaya positif. Mudah-mudahan kita bisa diterapkan di kelas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Lululandani. Saya wali kelas di kelas MA di SD Negeri Perumnas 1 Subang. Setelah mengikuti diseminasi kemarin bersama dengan Ibu Anggia, seorang guru penggerak, saya merasakan banyak manfaatnya. Di antaranya adalah dengan membuat kesepakatan kelas, dengan membuat kita itu belajar bagaimana menjadi seorang guru, bukan hanya seorang guru yang bersikap sebagai pengamat atau yang membuat anak merasa bersalah, tapi menjadi seorang guru yang bisa menjadi teman, mengajak mereka untuk melakukan hal-hal positif dan melakukan budaya positif lainnya. Selain itu juga kita mempelajari banyak hal, bagaimana cara memperlakukan anak sebaik-baiknya dan mendukung belajar anak yang semenarik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Mauliani Mulyaningsih SPD, wali kelas 3. Alhamdulillah kemarin saya mengikuti kegiatan yang dipaparkan oleh Ibu Anggia Santika SPD melalui budaya positif dalam membuat kesepakatan kelas. Alhamdulillah saya sudah mempraktekkan itu di kelas, membuat budaya positif di kelas, membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Semua yang kita buat adalah yang mereka inginkan. Alhamdulillah dengan melalui tim restitusi, mudah-mudahan saya bisa menjadi lebih baik ke depannya, menjadi guru yang bisa berpihak kepada siswa, bukan mengikuti keinginan saya semata. Dengan pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah kami terapkan di sekolah. Sedikit demi sedikit kami mulai merubah kebiasaan yang tadinya kehendak kami sebagai guru, sekarang sudah mulai kami berpihak kepada siswa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Burbani. Saya guru kelas 1. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi Bu Anggia Santika tentang kesepakatan kelas, alhamdulillah saya sudah menerapkan itu di kelas saya sendiri. Alhamdulillah respon positifnya sangat baik sekali, karena memang kesepakatan kelas ini dibuat oleh kita bersama, tidak hanya saya
sebagai gurunya, tapi juga anak-anak. Jadi memang bagus. Kemudian adanya segitiga restitusi, saya sudah memperkenalkan atau mengembangkannya di kelas. Dengan segitiga restitusi ini, saya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya. Contohnya ada siswa yang datang terlambat, kemudian ada siswa yang kurang semangat dalam mengerjakan tugas. Jadi dengan segitiga restitusi ini, alhamdulillah saya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya di kelas 1. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Fahmi Septiana, guru PAI BDP kelas B. Mengucapkan bersyukur alhamdulillah atas paparan dari Ibu Anggia Santika yang telah memaparkan mengenai budaya positif. Alhamdulillah setelah terlaksana pemaparan tersebut di kelas, khususnya di mata pelajaran PAI, sudah menerapkan mengenai keyakinan kelas pun dengan segitiga restitusi, dan alhamdulillah berkat segitiga restitusi yang telah dipaparkan oleh Bu Anggia tadi dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas, baik itu ketika pelaksanaan pembiasaan keagamaan pun pada pembelajaran di dalam kelas. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Nurul Khotimah, wali kelas 3B di SDN Eruna 1. Alhamdulillah setelah kemarin pemaparan dari Ibu Anggia mengenai budaya positif, saya selaku wali kelas merasa ada dampak positif dari apa yang dipaparkan oleh Ibu Anggia, di mana saya menerapkan salah satunya yaitu mengenai keyakinan kelas. Setelah saya mendengar dari Ibu Anggia, saya langsung terapkan di sekolah mengenai keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Di mana yang pertama, kami membuat keyakinan kelas bersama-sama. Seperti jika datang terlambat, apa yang akan dilakukan. Kedua, jika tidak mengerjakan PR. Ketiga, jika para peserta didik, murid-murid saya melakukan pelanggaran-pelanggaran, kami akan membuat keyakinan kelas agar apa? Agar kelas menjadi semakin teratur, semakin tertib, aman, nyaman saat pembelajaran maupun pada saat jam istirahat. Begitupun dengan dampak positif yang diterima oleh peserta didik saya, di mana mereka yang pertama bisa lebih diatur. Kedua, pada saat jam pembelajaran berlangsung, mereka lebih tertib dan lebih mendengarkan guru, karena di mana kami melakukan membuat keyakinan kelas. Apabila guru sedang menjelaskan, maka para siswa tidak mengobrol dan harus mendengarkan apa yang guru jelaskan. Dan juga berdampak baik bagi pembelajaran dan kehidupan kelas saya, khususnya di kelas 3. Nah, dengan segitiga restitusi ini, saya juga merasakan dampak yang besar beserta anak murid saya, di mana jika anak murid saya datang terlambat, tidak sekolah, atau telat mengerjakan tugas, dengan segitiga restitusi ini, alhamdulillah permasalahan di kelas saya menjadi terselesaikan dengan baik, baik itu dalam pihak saya sebagai guru ataupun murid saya sebagai siswa. Cukup sekian refleksi dari saya. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang lebih berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah contoh penerapan keyakinan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saya dengan anak? Alhamdulillah, Tuhan biasa. Alhamdulillah sekarang kalian sudah masuk di kelas 4. Ya. Nih, karena wali kelasnya Ibu ingin membuat satu keyakinan. Untuk apa? Untuk kita sepakati. Kalian sekalian kan suka dengar peraturan sekolah? Ya. Ya. Sekarang Ibu tidak akan membuat peraturan kelas,
tetapi akan membuat keyakinan kelas. Apa bedanya? Ada yang tahu? Apa perbedaan peraturan kelas sama keyakinan? Ada yang tahu? Ya. Kalau peraturan itu dibuat oleh sendiri, tetapi kalau keyakinan dibuat oleh bersama, disepakati oleh bersama. Ada syaratnya untuk membuat keyakinan kelas, yaitu harus menggunakan kata yang positif, nggak boleh negatif. Misalkan Rehan nulisnya tidak boleh berisik pada saat jam pelajaran. Nah, kata tidak jangannya diganti, berarti harus menggunakan kata yang positif. Contohnya apa? Kira-kira? Berarti kalau mau fokus saat belajar, karena bisa diartikan juga fokus dalam belajar itu dengan tidak berisik, terus kepada guru, kepada murid, bukan? Nah, sekarang ibu akan membuat agenda untuk membuat satu keyakinan, ya. Nanti ibu akan bagikan satu orang satu, tuliskan keyakinan kelasmu apa. Misalkan, berarti aku pengen nulis kalau di kelas tidak boleh makan. Boleh, berarti apa? Pada saat jam belajar hanya fokus belajar. Bisa juga tidak boleh, kan tidak harusnya boleh. Boleh ganti kira-kira dengan kata apa nih? Kalau tidaknya? Ya, bisa. Nah, nanti kalian tuliskan di sini. Sudah tuliskan, nanti kalian tempelkan di sini. Nanti kita bahas, ya. Kita sepakati apa kalian setuju atau tidak. Mengerti? Mengerti? Are you ready? Kamu fokus. Kampung 1, kampung 2, kampung 3, kampung 4, kampung 5. Ibu akan membagikannya, ya.
kalian sudah menempel keyakinan kelas yang kamu inginkan versi kamu. Nah, sekarang ibu akan memilah. Takutnya ada kata-kata yang sama kita ambil. Itu kamu saja, oke? Ini ya. Nah, setelah ibu rangkum, jadi keyakinan kelas yang kalian pilih, yang pertama itu fokus belajar. Setuju? Setuju. Kita sepakati ya. Berarti 1, fokus belajar. Satu, fokus belajar. Kedua, di sini harus sayang sesama teman. Setuju? Setuju. Dalam artian sayang ke teman itu kita tidak boleh berantem, mengejek, membuli dan lainnya. Di sini kata Reha, datang tepat waktu. Pada saat jam pembelajaran, kalian harus datang tepat waktu. Setuju nggak? Setuju. Di sini kata Ri katanya, jika ingin keluar kelas, izin dahulu. Setuju? Setuju. Oke, kita tulis izin dahulu. Kelima di sini, makan dan minum. Di sini kata apa? Makan dan minum hanya di luar kelas. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Itu juga untuk menjaga kebersihan kelas kita. Kalau setuju, kita sepakati keyakinan kelas kita yang pertama fokus belajar, saling sayang, tepat waktu, izin dahulu jika ada keperluan, makan dan minum di luar kelas. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita rangkum dari keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita harus taati atau laksanakan keyakinan kelas kita. Nah, kesepakatan yang kita buat di kelas 4A itu sudah terbentuk, ada 5 kesepakatan. Nah, sekarang ibu pengen kalian menandatangani ya. Sebagai wujud bentuk kalian sepakat. Jadi ada antara kesepakatan kalian dengan ibu. Nanti kalian tanda tangan sini ya.
saya Rehan. Saya dari kelas 4A. Saya senang sekali membuat kegiatan kelas. Marisa kelas 5A. Dengan adanya keyakinan kelas ini dapat mengubah sikap murid di kelas. Kelas ini mungkin bisa jadi kewajiban yang bisa ditaati. Tugas kita yang utama serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan belajar simak guru mengajar biar pintar kelak jadi orang besar. Berikut penerapan pemahaman siswa dalam bentuk keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masuk semua tidak? Sergio belum datang, Bu. Sergio ya? Iya, Bu. Masih kosong. Sudah, nanti kita lihat dulu jam berapa Sergio datangnya, oke? Oke, Bu. Oh, sambil nunggu Sergio, buka buku matematika halaman 14. Coba lihat anak-anak. Silakan masuk. Kenapa Sergio? Maaf kenapa? Begadang. Oke, terlambat. Coba teman-teman, apakah sikap Sergio sudah sama dengan keyakinan kelas kita? Tidak? Sergio tidak mentaati keyakinan jadi sikapnya tidak mentaati. Apakah kamu berjanji tidak akan mengulanginya lagi? Nah, nanti kedepannya jangan terulang ya. Ya, stop, silakan dulu. Stop. Ya, fokus belajar melalui mulu. Iya, Pak. Kalian teh ingat gak sih keyakinan kelas yang kemarin? Kan sesama teman kita harus saling sayang. Oh iya ya, lupa. Maaf ya. So, sekarang kalian maafkan sama pelukan. Sekarang kalian kerjakan UPN-nya ya, tugasnya ya. Oke, bentar ya. Awas, jangan ada yang melanggar keyakinan kelas kita, oke? Oke. Stop. Ya. Setelah ada banget kita makan yuk. Tiga. Jangan, kan udah ada keyakinan kelas, tidak boleh makan di kelas. Ya kan teman-teman? Iya. Iya kan tidak boleh membuang sampah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Oh iya lupa, maaf ya. Stop! Kok kamu keluar kelas sih? Gak izin sama guru dulu? Berarti
Om mau ke ruang guru dulu ya. Nah, kalian awas jangan berisik, jangan melanggar kegiatan kelas kita ya. Oke, Duduk yang rapi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Refleksi, pelaksanaan diseminasi, penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023 bertempat di SDN Perumna 1 Subang. Terdapat 10 guru yang menyaksikan kegiatan ini. Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 4A saya lakukan pada tanggal 1 Agustus 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi semakin bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SDN Perumna 1. Berikut rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Di sini saya membuat rencana perbaikan ada 5 poin. Yang pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Kedua, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Ketiga, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Keempat, terus tingkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Dan yang kelima, selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.